Bapak, terima kasih buat hari ini. Kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir. Kami tahu bahwa hikmat-Mu mengalir. Ambil alih Roh Kudus khotbah ini dari awal hingga akhir. Ampuni segala kesalahan kami semua, baik hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang no way out. Ya, wow. Tepat ya, hari terakhir bagaimana puasa, hari terakhir. Hari ini Tuhan kasih tema no way out. Banyak orang yang hari ini sudah pusing, sudah pengen menyerah ya. Sudah tidak tahu lagi arah hidupnya dibawa kemana, sampai lupa akan kehadiran Tuhan. Sekali lagi saya berkata ya, buat yang sudah mengikuti program puasa, doa puasa 40 hari, ya kita sudah selesai hari ini terakhir, nanti buka puasa jam 1, besok sudah tidak puasa lagi ya. Kita percaya selama 40 hari saudara sudah berjeri lelah ya, menahan nafsu, makan, minum, bukan hanya untuk kepentingan kurus ya. Saya benar-benar juga karena puasa juga, saya juga diberi bonus sama Tuhan, yaitu kurus badan saya ya. Terima kasih juga diberi kesehatan sama Tuhan. Yang paling utama adalah ketika kita berpuasa, yaitu kita pingin hidup lebih intim sama Tuhan. Kita pingin hidup dalam penguasaan pengendaliannya Tuhan. Bukan lagi amarah kedagingan kita, hawa nafsu kita yang menguasai. Tapi adalah pengendalian Tuhan dan Roh Kudus ya. Hari ini jangan pernah menyerah. Menyerah itu bukan masalah, walaupun kelihatannya masalah saudara tidak ada jalan keluar. Menyerah itu bukan solusi yang terbaik. Selama masih ada nafas, percayalah bahwa yang terbaik dan mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Jadi jangan pernah menyerah. Yang namanya terbaik-terbaik itu sudah disediakan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Jadi jangan pernah menyerah ya, jangan pernah berkata no way out. Tidak, itu buat orang dunia no way out. Tapi buat saudara dan saya hari ini peneguhan 40 hari setelah menjalani puasa, akan banyak jalan-jalan yang terbuka. Akan banyak jalan-jalan yang Tuhan akan tunjukkan saat saudara berkata, aku sudah tidak punya jalan kemampuan lagi. Percayalah, terima sesuatu. Ada kabar sukacita, ada surprise, ada door prize, ada mujizat Tuhan yang pasti terjadi. Hari ini yuk, saya pernah satu kali merenungkan firman ya. Tuhan itu berkata gini, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu terkutuk ya. Dan waktu itu saya cuma berpikir gini, Tuhan, saya kan sudah mengandalkan Tuhan. Saya kan sudah bisu, tuli, buta Tuhan. Berarti saya tidak ngandalin kekuatan saya sendiri loh Tuhan. Saya kan sudah berserah sama Tuhan. Katanya Tuhan, dosa suami saya, Tuhan yang urus, Tuhan yang handle, Tuhan yang didik manusianya. Saya katanya sebagai penolong tidak boleh didik, tidak boleh menghakimi. Karena saya hanya ditugaskan Tuhan menolong orang yang lagi sakit jiwa. Termasuk suami saya. Dan hari itu ketika saya mulai merenungkan firman, ya saya pikir saya sudah mengandalkan kekuatan saya dan selebihnya kekuatan Tuhan. Tapi ketika ayat ini kita baca, yuk kita baca sama-sama. Kenapa kita sering kali menghadapi jalan yang kelihatannya tidak bisa terbuka, kita sudah mulai ini loh, mengandalkan kekuatan kita yang paling fatal saudara. Tapi saudara pikir, oh ndak, lihat ya, kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Shalom semuanya. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Lihat ya, bukan karena melihat. Lihat ya,
Kalau orang bisa berkata no way out, itu hidupnya kira-kira percaya atau melihat? Coba saudara, kalau saudara di posisi hari ini, saudara bilang gini, saya kepingin menyerah karena sudah tidak ada jalan keluar Bu Eli, no way out. Itu hidupnya berdasarkan apa no way out? Pasti berdasarkan apa yang saudara lihat. Sekali lagi, kalau hari ini saudara di posisi sebagai anak Tuhan yang berkata, no way out Tuhan, tidak ada jalan Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi semua masalahku. Sekali lagi, berarti saudara hidup mengatakan no way out itu karena apa yang saudara percayai atau yang saudara lihat. Pasti yang saudara lihat. Lihat ya ayat 8. Tetapi hati kami tabah loh ya. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Orang yang hidup hanya karena melihat hari ini, orang yang tidak pernah tabah. Makanya mereka berkata no way out. Kenapa? Karena yang dilihat memang senyatanya laut. Mati sudah busuk, saudara menghadapi hutang di luar kemampuanmu. Engkau baru ditipu banyak investasi. Hari-hari ini orang datang sama saya kena investasi yang lagi tutup-tutup crazy rich. Fahrenheit ya, yang namanya apa saya sampai hafal, Viral Blast, Binomo ya, saya tidak tahu lagi ada apa lagi, momo apa lagi yang bakal jatuh saudara. Mungkin hari ini salah satu korbannya saudara karena serakah, karena tamak, dan saudara berkata sudah tidak tahu lagi. Jangan pernah menyerah. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia debu yang lemah. Banyak segala hal yang saudara merasa jadi anak Tuhan itu, manusia itu punya kelemahan, tidak pernah puas. Diberi berkat tahun ini tidak puas, kepingin mengupgrade dengan kekuatannya sendiri. Tidak bisa saudara. Saudara perlu tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan itu sudah punya jatah. Kapasitas berkat setiap orang benar sesuai dengan kemampuan saudara sebagai orang benar. Kalau kualitasmu orang benar bisa menunjukkan kualitas yang makin murni, maka berkatnya juga makin ditambah-tambahkan. Itu sebabnya banyak orang gagal. Kenapa? Mereka berusaha mengupgrade hidup mereka dengan kekuatan mereka, keserakahan mereka, sehingga mereka bukannya di-upgrade, malah hancur. Tapi itu pun Tuhan tahu. Dan kalau hari ini engkau datang dengan hancur hati dan saudara belajar untuk tidak melihat faktamu yang memang hancur-hancuran hari ini, dan engkau menjalani prosesmu dengan tabah, engkau mulai belajar untuk percaya, percayalah. Apa yang saudara percayai itu pasti akan terjadi saudara. Nanti saya bukain ayatnya. Dan kita percaya hari-hari ini ketika saya juga belajar firman ini, Tuhan bilang gini, Eli, kamu masih mengandalkan kekuatanmu. Kok bisa Tuhan? Coba renungkan. Mana yang lebih besar? Kekuatan percayamu atau kekuatanmu untuk melihat? Setiap kali engkau menghadapi keadaan buruk, kekuatan melihat itu lebih dominan, maka inilah yang menghalangi rasa percayamu kepada Tuhan. Waktu engkau mempunyai kekuatan melihat lebih dominan, berarti engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tangkap ya saudara. Jadi yang dianggap remeh sekarang ini jadi perhatiannya Tuhan buat orang benar. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan mutlak, pasti hidupnya tidak akan punya kekuatan untuk melihat, tapi kekuatannya percaya. Sekali lagi, orang yang punya kekuatan untuk mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang punya kekuatan untuk percaya jauh lebih besar daripada kekuatan melihat.
Saudara tidak bisa bilang gini, aku mau andalkan kekuatan Tuhan. Saudara seolah-olah rohani. Tuhan, biar suamiku di luar itu bagianmu. Biar suamiku dosanya bagianmu. Keuanganku bagianmu. Karena hanya kekuatanmu yang bisa mengubah keadaan hidupku. Tapi senyatanya saudara dan saya hari ini, engkau tidak lakukan sesuatu. Engkau cuman hidupmu hanya menunggu apa yang kau lihat. Hasilnya, kira-kira di pemandangan Tuhan saudara mengandalkan kekuatan siapa? Tuhan tetap menilai engkau mengandalkan kekuatanmu. Karena engkau terus melihat. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, hari ini yuk belajar untuk percaya. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkata no way out. Tidak. Lihat ya ayatnya, Matius 8 ayat 13. Waktu engkau punya kekuatan percaya saja, di situ ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan. Lihat ya, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu, ini perkataan Yesus, seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini perwira Kapernaum, saudara. Waktu dia punya kekuatan percaya, maka Tuhan berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi hari ini yang sudah menghadapi no way out, hari ini ambillah langkah mengandalkan kekuatan Tuhan dengan percaya. Maka apa yang kita percayai, Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Tuhan, hari ini aku salah, aku terlalu serakah, investasiku tutup, bangkrut, rugi. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Maha Pengampun dan Engkau pasti tetap memelihara, memberkati aku. Jadilah seperti apa yang Engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Waktu pertolongan Tuhan tidak bisa diragukan. Yang sudah no way out, percayalah. Apa yang kau percayai hari ini terjadi sekejap. Yesus berkata, maka pada saat itu juga, itu artinya sekejap, seketika, terjadilah seperti apa yang engkau percaya. Pastikan di tengah keadaan no way out, saudara tetap bangun mengandalkan kekuatan Tuhan, yaitu dengan percaya. Bukan lagi melihat fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat ya, apalagi kalau kekuatan percaya. Nanti saya bahas satu persatu. Matius 21 ayat 20 dan 21. Matius 21 ayat 20 dan 21. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, ya, ini pada waktu pohon ara dikutuk menjadi kering, ya. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong? Tadi sekejap, seketika, sekarang sekonyong-konyong. Lihat ya, ayat 21. Yesus menjawab mereka. Saudara yang butuh pertolongan di tengah no way out hari ini, pastikan saudara jangan meragukan Tuhan yang sekonyong-konyong bisa membawa masalahmu menjadi berkat. Kata Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya. Hari ini Yesus juga berkata buat saudara dan saya, nak, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, lihat ya, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang aku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi.
Percaya yang bagaimana? Yang pasti terjadi, yang tidak bimbang. Hari ini percayalah, di tengah keadaan no way out, itu tetap ada pertolongan Tuhan yang sekonyong-konyong. Kalau kita mengandalkan kekuatan percaya, bukan melihat. Jangan di tengah keadaan sulit, saudara bilang gini, apa mungkin toh Tuhan? Apa bisa toh Tuhan? Itu nanti tidak melihat sekonyong-konyong terjadi. Percayalah yang tidak bimbang, hari ini kekuatanmu sudah bulat sudah. Tuhan berkata, kamu dapat loh berbuat seperti apa yang aku lakukan atas pohon ara. Waktu engkau berkata, hai masalah, engkau hari ini berubah menjadi berkat dalam hidupku. Hai masalah, hari ini keuanganku bukan lagi masalah buat aku, tapi justru keuangan ini akan menjadi berkat, menjadi keuntungan. Kerugianku hari ini menjadi keuntungan. Suamiku yang selingkuh, hari ini aku percaya bukan selingkuh dia, tapi dia sekolah kehidupan untuk menjadi anak Tuhan yang spektakuler, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Waktu itu engkau perkatakan karena engkau punya kekuatan percaya, bukan melihat, maka firman Tuhan berkata, maka sekonyong-konyong semua yang buruk akan menjadi baik. Lihat ya, jangan anggap sepele loh. Jadi hari ini kalau engkau mengandalkan, kau pikir gini, Tuhan, kalau aku tidak buka toko pagi siang malam, tidak kejar setoran, tidak mungkin Tuhan bisa menutup hutangku, Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Hati-hati saudara, apa yang sekejap seketika sekonyong-konyong ini sedang on the way. Dia cuma menunggu waktunya. Kalau dinilai perkataanmu, perkataan orang yang percaya bulat, ya. Yang pertama tadi yaitu perkataan sikap seperti seorang perwira, yaitu dia tetap mempercayai bahwa semuanya itu pasti terjadi, sikapnya tetap rendah hati, dia tetap punya perkataan yang positif, maka yang seketika sekonyong-konyong itu pasti terjadi. Semuanya hanya tunggu waktu. Senyatanya Tuhan punya enggak solusi yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong? Punya. Tuhan sudah persiapkan. Seperti yang Tuhan katakan, engkau dapat melakukan seperti yang aku lakukan dengan pohon ara ini. Tapi yang menjadi penghalang hanya karena engkau sampai hari ini cuman andalkan kekuatanmu melihat jauh lebih besar. Itu sebabnya aku tidak bisa melakukan sesuatu. Karena firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan percaya, hanya engkau melihat kekuatan melihat lebih dominan, maka engkau tidak akan melihat mujizat seperti seorang perwira Kapernaum yang hari itu sekejap seketika sembuhlah hambanya. Hari ini Tuhan pasti nunggu waktunya. Kalau saudara sudah punya kekuatan mengandalkan Tuhan luar biasa dengan percaya, maka Tuhan akan berkata, siang ini buat yang sudah selesai menjalani puasa, pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Amin. Yang ketiga, yuk kita lihat Markus 11 ayat 24 ya. Jadi ingat ya, hari-hari ini kekuatan percaya itu dahsyat tuh saudara. Yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong pasti saudara akan terima. Karena ini janji Tuhan. Makanya kenapa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan walaupun hidupnya hancur-hancuran. Karena ada berkat yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong ini akan saudara nikmati. Ya, nanti kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Lihat ya, apa saja. Siapa yang puasa 40 hari ini sudah meyakini apa saja yang aku minta, yang aku syukuri. Walaupun aku belum melihat, aku sudah syukuri dan bawa dalam doa. Percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Siang ini ada hal-hal yang mustahil, no way out, itu dibuang saudara. Hari ini ada hal-hal yang mustahil, yang selama ini saudara belum terima, maka siang ini Tuhan berkata, aku memberikannya kepadamu. Terima saudara. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong, hal yang belum saudara terima, siang ini ketika engkau berkata, aku mengandalkan kekuatan Tuhan, maka siang ini saudara dan saya akan menerima sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Pastikan itu. Amin saudara. Hari ini yuk bangun kekuatan percaya ya. Yuk kita lihat hari ini, kita belajar dari seorang Rasul Paulus, bagaimana waktu itu terjadi angin sakal ya, mendamparkan seluruh tawanan yang ada di kapal itu. Kita baca Kisah Rasul 27 ayat 20 sampai 25. Kita belajar sesuatu dari keadaan yang hancur-hancuran, dari keadaan yang dahsyat menimpa, badai yang dahsyat menimpa mereka bertubi-tubi. Di situ ketika mereka percaya, mereka melihat bagaimana seisi kapal itu selamat saudara. 216 orang di dalam kapal itu selamat semuanya. Yuk kita baca Kisah 27 ayat 20 sampai 25. Setelah beberapa hari lamanya ya. Jadi waktu Paulus untuk berjalan menghadap Kaisar, di tengah jalan Paulus itu sudah pesan, jangan sampai kita melanjutkan perjalanan ini. Tapi nakoda lebih mempercayai pengalamannya. Dia pikir, oh enggak apa-apa, biasanya pengalaman ini bisa diatasi. Mereka tidak dengar apa kata Paulus sampai mereka menghadapi masalah. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari, bintang tidak kelihatan ya. Hari ini engkau tidak lihat bukti baik sama sekali. Sama. Lihat ya, angin badai yang dahsyat terus menerus. Sudah badai dahsyat terus menerus. Ini no way out saudara. Sudah ngalami keadaan tidak lihat bintang, tidak lihat bukti baik, malah badai dahsyat terus menerus. Yang dahsyat ya, lihat ya, mengancam kami. Orang kalau sudah terancam hidupnya dengan masalah, itu pada posisi no way out. Benar-benar saudara. Yang jadi pertanyaannya, pada saat saudara mengalami posisi sama seperti Rasul Paulus, apakah saudara dan saya hari ini tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, atau engkau panik mengandalkan kekuatanmu sendiri karena engkau melihat yang dahsyat, melihat badai yang terus menerus, melihat sesuatu yang mengancam hidupmu, melihat bukti-bukti buruk semua, dan saudara tidak punya kekuatan percaya, sehingga yang seketika, sekonyong-konyong ya, sekejap, dan yang akan Tuhan berikan dalam perjalanan ini saudara tidak akan terima. Makanya hari ini yuk kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Lihat ya, putuslah segala harapan kami. Hari ini yang sudah putus pengharapan, yuk bangun, dongkrak imanmu, dongkrak kekuatan percaya. Buta melihat sudah, walaupun secara akal kita tidak bisa munafik. Seperti saya tidak akan munafik dengan keadaan rumah tangga saya dengan suami yang sampai punya 2 anak. Saudara tidak bisa munafik lagi rumahmu dilelang bank. Saudara tidak bisa munafik ada orang yang hari ini divonis dokter kanker stadium akhir. Engkau digulung investasi, itu fakta saudara. Mungkin itu membuat saudara seperti keadaan para orang yang ada di dalam kapal itu bersama Rasul Paulus, berkata kami sudah putus pengharapan berhari-hari loh. Mungkin saudara berkata bertahun-tahun loh Bu Eli saya jalani, fakta baik tidak ada, malah semua ini mengancam kehidupan kami Bu Eli. Bahkan badainya yang dahsyat itu berturut-turut menimpa kami. Apakah kami masih bisa keluar? Lihat ya ayat 21 ya. Putuslah segala pengharapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. 21-nya kita baca. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, ya, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Paulus sudah melihat orang yang frustasi, no way out itu depresi sampai tidak makan, saudara. Lihat ya, saudara-saudara,
Jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita itu pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Lihat kata-kata Paulus yang tidak menghakimi. Tetapi sekarang ayat 22-nya. Juga dalam kesukaran ini, jadi saudara tidak perlu nyalahkan diri saudara, bego. Tidak usah nyalakan suamimu, bodoh kamu mau dibodoh-bodohin investasi yang menjanjikan cepet kaya, akhirnya nyungsep semuanya, akibatnya pailit semuanya, kita semua menderita gara-gara perbuatanmu. Tidak usah. Paulus tidak ada penghakiman. Lihat ya 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, kita semua mengalami masa-masa sukar ya. Lihat, aku menasehatkan kamu. Ini nasihat Paulus buat saudara dan saya yang lagi ngalami no way out ya. Supaya kamu tetap bertabah hati. Bertabah hati, nanti saya tunjukkan ayatnya bagaimana sikap kekuatan percayanya orang benar ya. 3 hal. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Tuhan berkata, walaupun di tengah kesukaran ini bukan untuk menghancurkan hidupmu, kecuali aku cuman ingin membentuk karakter Kristus, menghancurkan dosa-dosamu. Lihat 23. Karena tadi malam ya, seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Tuhan yang sama yang saudara sembah, yaitu Yesus Kristus, juga ada di sisi saudara, berkata, jangan takut Paulus, kita Paulusnya Tuhan di akhir zaman, engkau harus menghadap kaisar. Tujuan Paulus berlayar untuk menghadap kaisar. Tujuan saudara pasti Tuhan genapi saudara. Ketika kita hari ini mau, yaitu dibentuk oleh Tuhan. Lihat ayat berikutnya ya. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, ini yang luar biasa. Kalau berbicara karunia, kita semua hidup ini hanya bonus, anugerah. Saudara bisa makan, bisa bernafas di tengah masa sukar sampai hari ini tuh oleh karunia Allah. Lihat firman Tuhan berkata, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Hari ini pastikan saudara yang sudah no way out, engkau lihat suamimu, engkau lihat anak-anakmu, engkau lihat keuanganmu, engkau putus asa. Hari ini pastikan kita sebagai wanita, sebagai penolong, hidup ini anugerah. Kalau penolongnya Tuhan akan berkata seperti ini, nak, mungkin engkau juga sebagai imam, lihat istrimu parah, lihat ekonomimu parah, berdirilah sebagai imam yang benar. Karena siang ini Tuhan mau berkata, karena karunia Allah, seluruh seisi rumahmu selamat karena engkau berdiri sebagai penolong dan sebagai imam yang benar. Pastikan banyak orang hari ini berkonseling dengan saya, Bu Eli, saya ditinggal istri saya karena bangkrut. Karena saya sudah tidak punya penghasilan, sementara istri saya sombong. Dia malah dipromosikan perusahaan, sementara saya pengangguran karena saya di PHK. Hati-hati saudara, kita sebagai anak Tuhan hidup hanya karunia. Kalau saudara bisa bertahan dan suamimu di PHK, percayalah, engkau tetap berdirilah sebagai penolong buat suamimu. Jangan sombong, jangan tinggalkan suamimu dan gugat cerai. Karena ketika karunia Allah itu diambil, engkau akan hidup menderita. Pastikan orang yang rela hari ini, walaupun sebagai seorang istri, harus membiayai rumah tangga. Saya pernah konselingi seorang ibu yang punya hati tulus membiayai rumah tangganya. Walaupun suaminya tidak kerja,
dia tetap menghormati suaminya yang kasar, suka marah karena stres di rumah. Saudara tahu kesaksian dia. Dia berkata, Tuhan berikan karunia-Nya di luar akal pikirannya. Bahkan anak-anaknya dipromosikan Tuhan dengan pekerjaan yang luar biasa. Tuhan memberikan promosi dalam hidupnya luar biasa. Dan ketika dia lulus, suaminya diberi Tuhan pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup ini cuman karunia Allah. Makanya jadi orang benar itu hidup dalam karunia-Nya yang besar. Yang penting hari ini orang benar punya sikap hati yang benar dan sikap percaya yang bulat sama Tuhan. Makanya orang tenang dan percaya itu terletak kekuatannya. Waktu sikap hatimu benar, engkau punya kekuatan percaya yang luar biasa, karunia Allah itu tercurahnya luar biasa, saudara. Makanya hari ini yuk kita belajar sama-sama ya. Karunia Allah 25, sebab itu tabahkanlah hatimu, hai saudara-saudara, karena aku percaya. Nah ini kekuatan Paulus. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya walaupun hari itu tidak ada bukti baik. Badai yang dahsyat bertubi-tubi menyerang hidupnya. Serasa putus pengharapan mengancam nyawanya. Tapi Paulus tidak lagi menguatkan hatinya untuk melihat. Tapi dia berkata, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Siang ini saya sudah memberi pernyataan Tuhan atas hidup saudara, yaitu 3 hal tadi. Percaya perwira yang akan melihat sekejap seketika. Percayanya yaitu siapa tadi, memindahkan gunung, murid-murid ya. Hari ini kita percaya, kita pasti melihat no way out kita berlalu dengan kemenangan. Karena yang sekejap seketika, sekonyong-konyong, apa yang belum Tuhan berikan, Dia akan segera memberikan atas hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya punya kekuatan percaya. Percaya tidak ada kata tetapi Bu Eli sudah tidak ada. Lihat ya, Paulus percaya sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Oh ya, Bu Eli tadi berkata yang dinyatakan Tuhan. Percaya itu tidak boleh bimbang. Percaya saja. Hari itu seperti seorang perwira yang sudah tidak lagi melihat. Maka apa yang dipercayai itu terjadi. Percaya bahwa apa yang kita doakan kita sudah terima. Hal itu akan diberikan. Ini akan terjadi. Amin saudara. 3 hal. Kalau hari ini engkau mengandalkan kekuatan Tuhan dengan percaya, bagaimana sikapnya Bu Eli? Seperti Rasul Paulus. Jangan putus pengharapan. Yang pada posisi no way out, mulai siang ini jangan putus pengharapan ya. Walaupun kau tidak lihat bukti baik, badaimu dahsyat berturut-turut, bertubi-tubi mengancam hidupmu dan keluargamu. Ingatlah yang kedua, jangan putus pengharapan karena Tuhan pegang kendali dan remote hidupmu. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu jangan takut. Kenapa jangan takut? Tadi itu karena hidup ini hanyalah karunia anugerah. Bonus yang Tuhan sudah berikan buat saudara itu berlimpah-limpah. Kita tidak pernah tahu sekejap seketika itu seperti apa. Karena hidup ini kasih karunia. Kita mungkin menghadapi seperti Paulus sudah tidak bisa berbuat apa-apa. No way out. Benar-benar terkatung-katung di laut saudara. Bayangin saudara, Paulus itu luar biasa. Kalau saya belajar dari seorang Paulus, dia punya kekuatan percaya. Terbukti ketika dia berkata, yuk makan, katanya Paulus ya. Ayat 2 dia berkata, supaya kamu tetap bertahan, kamu hari ini makan. Makan itu artinya apa? Percayanya bulat. Makanya kalau orang no way out tidak bisa makan. Tapi Paulus berkata di ayat 21, marilah kita makan ya. Jadi 3 hal saudara.
Jangan putus pengharapan karena Tuhan pegang remote-nya. Jangan takut karena Tuhan itu hidup dengan karunia Tuhan jauh lebih besar. Kalau masalahmu besar, karunia-Nya jelas jauh lebih besar dari masalahmu. Itu pasti saudara. Tanpa saudara sadari, tanpa saya sadari, saya bisa melewati 10 tahun, 12 tahun hidup di tengah badai yang dahsyat. Itu karena karunia Allah. Karena Tuhan juga pegang remote hidup saya. Kalau enggak, saya monting saudara. Saya bisa kena kanker atau wafat saudara. Atau ke rumah sakit jiwa. Tapi terbukti Tuhan pakai hidup saya malah makin luar biasa. Kenapa? Karena balik lagi, remote dipegang, karunia diberikan bertambah-tambah atas hidup saya di saat kelemahan saya. Yang ketiga yaitu tabahkan hati, karena ada ketetapan janji Tuhan yang pasti terjadi. Hidupmu dalam badai itu lewat. Badaimu besar apapun lewat, tapi janji Tuhan dan firman Tuhan tidak pernah berlalu. Dia pasti menepati apa yang dijanjikan itu. Itu sebabnya 3 hal. Yuk kita lihat bagaimana ketika kita hari ini mau jangan takut hadapi keadaan yang begitu membuat saudara sudah putus pengharapan. Hari ini jangan putus pengharapan ya. Kita semua hari ini mau berjalan, jangan putus pengharapan. Dengan apa Bu Eli? Stay di dalam badai. Stay, nikmati badaimu, goyang-goyang, menari di tengah badai. Itu salah satu orang yang nggak putus pengharapan. Dan Tuhan lihat, kalau orang bisa menari di tengah badai, penilaian Tuhan bilang gini, oh Eli hebat. Hari ini dia tidak mengandalkan kekuatannya melihat. Makanya badai itu dianggap kecil sama dia. Kalau enggak mana bisa menari di tengah badai. Kalau saya enggak melihat Tuhan, percaya. Kira-kira saya bisa beri kekuatan saudara enggak? Sementara saya sendiri enggak kuat loh saudara. Tapi menurut kacamata orang saya enggak kuat. Tapi ketika saya punya kekuatan percaya mengandalkan Tuhan, saya bisa tetap tinggal di dalam badai sampai di atas 10 tahun, 12 tahun tidak jadi masalah. Itu membuat Bu Eli makin lama makin kuat, makin imannya luar biasa. Lihat ya, Kisah 27 ayat 30 sampai 32. Kita belajar dari Paulus ini. Dari pengalaman ini, saudara, setelah selesai nanti doa puasa penutup 40 hari. Kita mau doa sama-sama jam 1 nanti ya. Jam 1 nanti kita mau doa di alam roh. Kita ketemu di alam roh ya. Kita doa tutup sama-sama. Kita percaya ya. Nanti kalau bisa sempat saya masuk live sebentar jam 1 ya. Kalau nanti ada waktu karena saya harus pergi hari ini saya harus pergi ke Bandung. Nanti saya jam 1 akan masuk live sebentar ya. Mungkin doa cuma 3 menit. Kita doa sama-sama tutup puasa ya. Kita mau doa profetik. Kita mau melihat hal yang buruk, hal badai yang dahsyat bertubi-tubi, hal yang membuat engkau putus pengharapan, justru di tangan Tuhan akan terjadi sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tuhan balik. Amin. Yuk kita belajar. Akan tetapi, Kisah 27 ayat 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri. Nah ini lihat ya, jangan pernah melarikan diri. Jangan pernah putus pengharapan dan melarikan diri seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lihat ya, dari kapal mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Ayat 31, lihat ya. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit. Ini perwira sama prajurit aja yang biasanya menghadapi badai berlayar di kapal ya. Itu aja sudah berkecil hati. Mereka sudah ketakutan. Ini berarti sangat-sangat no way out saudara. Sudah mengalami titik nadir. Tapi lihat semangat dari Paulus ya. Kita lihat ya. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Artinya siang ini Tuhan berkata, tinggallah di dalam badai. Sehebat, sedahsyat apapun malapetakamu, percayalah engkau dan seisi rumahmu pasti selamat. Itu janji Tuhan. Lihat 32. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Untung mereka nurut saudara. Hari ini kita mau taat ya firman ini. Jangan putus pengharapan. Jangan keluar dari badai hidupmu. Tinggallah di dalam badai hidupmu.
dengan tetap makan, nikmati. Orang bisa makan, tidur enak di tengah badai, itu pasti hidupnya bisa menari. Mereka bisa menikmati prosesnya Tuhan, menikmati badainya Tuhan. Mereka tetap menikmati, nikmati aja. Karena ketika saudara nikmati, penilaian Tuhan gini, oh hebat ini ya, Sally, Linda lucu, Naomi, Camar, hari ini punya kekuatan percaya, itu sudah bulat, maka terjadilah seperti apa yang engkau percayai, dan engkau akan menerima yang belum engkau terima. Bahkan gunung persoalanmu itu akan bergeser menjadi gunung berkat, hanya karena engkau stay di dalam proses, karena engkau percaya. Lihat ya, jadi tetap tinggal ya, jangan putus pengharapan, jangan keluar dari badai, tetap tinggal di dalam badai. Jangan buat sekoci-sekoci untuk menyelamatkan hidupmu seperti perwira-perwira dan prajuritnya. Jangan saudara, kalau mereka buat, mereka tidak selamat. Tapi ketika mereka taat dengan apa yang Paulus ucapkan, mereka selamat. Nanti lihat ayatnya. Yuk kita lihat, jangan takut. Kisah 27 ayat 33 sampai 37 ya. Kita banyak buka ayat supaya saudara melihat dari perjalanan yang heboh-heboh ini, ujung-ujungnya Tuhan yang pegang remote. Ujung-ujungnya Tuhan yang berikan kasih karunia. Selama terkatung-katung di lautan, apa Tuhan tidak pelihara? Selama badainya dahsyat, apakah tidak ada karunia Allah? Sangat. Sampai di akhir nanti cerita mereka, semua seisi kapal itu selamat saudara. Bayangin, kalau bukan besarnya karunia Allah di tengah keadaan tadi saudara baca loh, tidak ada bintang, tidak ada matahari ya, sudah badainya dahsyat, bertubi-tubi mengancam nyawa. Kalau bukan karunia Allah, kira-kira seisi kapal itu selamat atau tidak saudara? Tidak selamat. Nyatanya pasti tidak selamat menurut akal pikiran manusia, tapi bukan cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan hari ini hanya menilai kekuatanmu di mana, mengandalkan aku atau mengandalkan kekuatanmu melihat. Kalau mengandalkan kekuatan Tuhan, yuk dongkrak imanmu, percaya, walaupun ini sudah nyawa Tuhan, sepertinya mengancam, sudah putus pengharapan. Percayalah siang ini Tuhan mau, ini pesan buat saudara dan saya, bukan kebetulan di hari terakhir kita puasa 40 hari. Tuhan titip pesan ini buat saudara dan saya, karena Dia ingin memberikan yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong yang belum saudara terima. Dia mau berikan segera. Amin. Tapi satu hal, kekuatan melihatmu jangan ditonjolkan. Nanti gagal, ditunda. Kekuatan percaya, yuk bangun saudara. Percaya itu dibangun terus. Yuk kita lihat Kisah 27 ayat 33 sampai 37. Hadapi dengan percaya saudara. Yuk kita lihat, jangan takut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Nah ini, lihat makan loh saudara. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar, tidak makan apa-apa, tidak bisa saudara. Hari ini engkau tidak bisa cuma gini, aku nanti waktunya Tuhan mana ya, waktunya Tuhan. Tidak bisa saudara. Kalau kita mau menanti-nanti pertolongan Tuhan, saudara, Paulus berkata makan. Apa yang perlu saudara lakukan hari ini? Makan. Tetap nikmati prosesnya Tuhan, makan firman, nikmati, tidur nyenyak, makan nyenyak. Yaitu dengan apa? Sukacita, menari aja di tengah badai. Kalau saudara tidak bisa makan, menikmati prosesnya Tuhan, kira-kira saudara akan mati. Kekuatanmu akan habis. Sebelum yang seketika sekonyong-konyong membalik gini aja, hanya balik-balik gini itu belum terjadi, saudara sudah mati duluan. Kenapa? Karena saudara tidak makan. Saudara tidak bangun kekuatan, cuman ya Tuhan nasibku ya Tuhan. Tidak bisa saudara. Kekuatan percaya untuk makan firman supaya engkau dobrak rasa imanmu, itulah yang membuat Tuhan segera membalik keadaanmu. Lihat ya ayat 4:34. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Makan lagi. Saya baca ayat inilah, kok disuruh makan toh Tuhan. Makan. Makanya ada
viral ya, saya lihat di TikTok itu ada seorang yang bilang gini, obatnya COVID apa? Makan, makan, makan. Obatnya virus corona apa? Makan, makan, makan. Oh sama. Lah Paulus juga saudara. Dari tadi saya bilang gini, loh Tuhan kok makan ya Tuhan? Makan dahulu katanya. Lihat ya, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Kalau kamu percaya, jangan takut. Waktu engkau tidak takut, janji Tuhan tidak ada satu helai pun dari rambut di kepalamu yang hilang. Hilangmu hari ini tetap ada dalam remote-nya Tuhan. Kerugianmu tetap ada dalam batas anugerah kasih karunia-Nya Tuhan. Dan percayalah semua ini akan berlalu dengan janjiku yang akan terjadi. Badaimu terjadi akan diganti dengan janjiku yang akan kamu terima. Yang belum kita terima janji Tuhan, sabar. Nantikan dengan makan, jangan takut. Orang takut tidak bisa makan. Orang takut tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa baca firman, tidak bisa berdoa, tidak bisa menari di tengah badai. Sebaliknya penilaian Tuhan dinilai orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan yang diberkati. Lah saudara dilihat, lo tidak makan, lo depresi, lo stres. Tuhan bilang gini, mau lihat sekejap, seketika yang belum kamu terima janjiku. Mau lihat, makan. Bu Eli makan gimana? Ya sudah, makan aja, makan, nikmati kayak saya. Saya nikmati saudara. Waktu diproses saya ngerti firman, disuruh makan, ya makan saudara. Makan, tidur. Saya tidak mau lagi letih, lesu, beban berat. Karena ini yang menghalangi kekuatan saya untuk percaya. Makanya saya makan. Saya bilang ya Tuhan, saya makan firman. Pokoknya Tuhan yang jadi kuat secara batinia kuat saya firman. Lahirinya kuat, ya tak makani bakso. Ya tak nikmati. Bukan lagi nikmati suami yang selingkuh, saya nggak mau. Tuhan bilang, nak, kalau kamu percaya jaminan mutu, sehelai dari rambut kepalamu tidak akan hilang. Karena dalam hidupmu ada anugerah dan pengendalianku. Tenang. Hari ini yuk kita tenang ya saudara. Amin saudara. Yuk yang terakhir ya. Lihat ayat ke-35. Sesudah berkata demikian, 35-nya ya, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecahkannya lalu mulai makan. Makan lagi ya. Lihat 36. Ini terakhir alatnya ya. Jangan takut, tabahkan hati. Lihat ya ayat 36 yang terakhir. Dan 37 dan 44b. Yuk kita baca. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Nah, kalau kita sudah kuat, hatimu kuat, berbunga-bunga menghadapi badai, tidak lihat tapi percaya. Hatimu kuat, imanmu kuat. Lihat ya 37 dan 44b. 37 dan 44b. Jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa. Setelah mereka hari itu tidak putus pengharapan, mereka hari itu yaitu apa saudara? Hidup percaya dalam remote-nya Tuhan. Mereka tetap percaya, yaitu mereka tidak lagi tetap keluar dari badai, stay di dalam badai, terkatung-katung di kapal ya, di ombak yang besar. Takut saudara, fakta ada bisa menggulung hidupmu sewaktu-waktu, tapi mereka tidak lagi takut karena mereka tahu hidup adalah karunia Allah. Mereka tetap makan, menikmati sukacita, mereka makan. Dan yang ketiga, mereka jadi kuat. Tabahkan hatimu. Lihat ya, ayat yang ke-37-nya ya, 44b. Demikianlah mereka semua. Semua loh saudara, selamat naik ke darat. Lihat ya, selamat naik ke darat.
Wow, keren saudara. Selamat semuanya. Pastikan hari ini tidak ada sesuatu yang tidak selamat. Jangan berkata no way out Bu Eli, posisiku no way out. Tidak. Pastikan ayat ini buat saudara dan saya peneguhan Tuhan di akhir puasa 40 hari. Kita semua pasti selamat naik ke darat. Kita dan seisi rumah kita. Kita jangan takut. Ya, ayat ini nanti saya lanjutkan, tidak selesai, saya berhenti sampai pembahasan ini karena waktunya juga sudah mau habis. Saya akan lanjutkan nanti bagaimana kita melihat pada waktu kita hari ini tidak putus pengharapan, kita tidak takut, kita hari ini yaitu tabahkan hati. 3 hal ini saudara yang akan membuat kekuatan percayamu dari hari ke hari akan semakin ekstra jos. Semakin mempercepat yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong itu akan terjadi. Jujur saya barusan ngalami mujizat ya. Pada beberapa saat yang lalu, beberapa orang ya, karena saya mau ada kepentingan untuk jual sesuatu, saya cuma bilang gini, Tuhan ini kan masa sukar ya, karena saya merasa bahwa saya tidak butuh lagi, saya jual. Dan Tuhan itu sepertinya orang bilang gini, sulit di masa-masa sukar ya. Ini tidak lama saudara, baru minggu-minggu lalu. Orang berkata gini, tidak mungkin lah, susah. Apalagi ini nilainya lumayan mahal Eli, susah ya. Tapi ketika saya ingat firman Tuhan, saya bilang gini, saya tidak lagi melihat, tapi saya percaya. Saudara boleh percaya, tidak percaya. Apa yang orang lain susah, saya hanya sekejap saudara. Seketika hari itu Tuhan kirim pembeli, bahkan harganya di luar akal pikiran manusia. Kaget tidak saudara? Kaget saudara. Itulah cara Tuhan yang ajaib. Saya sampai bengong. Hah? Hanya hitungan berapa hari orang yang mengantri sudah lama jual itu aja tidak laku-laku saudara. Ini hanya hitungan 1-2 hari. Yang mau beli sudah ada beberapa orang dan harganya. Itulah karya Tuhan. Maukah saudara hari ini yuk menjelang akhir hari ini puasa ditutup jam 1. Kita mau hampiri Tuhan. Bangun rasa percaya mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan lagi mengandalkan kekuatanmu dengan melihat. Karena kalau engkau melihat, engkau akan kehilangan sekejap, seketika, sekonyong-konyong janji yang sedang dalam on the way untuk saudara dan saya terima. Ini akan menghalangi saudara. Waktu kekuatanmu bulat tidak bimbang, percayalah, engkau akan melihat sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya tidak ada seisi rumah kita yang tidak selamat. No way out, sudah tidak ada lagi. Selamat tinggal, no way out. Tapi Tuhan sedang buka jalan dengan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Terima saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Besok ada live ya, Zoom, bukan live. Saya yang akan berkhotbah dengan kesaksian. Yuk ikut ya. Kita mau kaya firman, makan firman, menari di tengah badai. Percayalah sebentar lagi kita semua akan bersorak-sorai. Wow, Bu Eli benar. Yang sekejap sesuai dengan apa yang jadi ketetapan Tuhan, saya percaya Tuhan genapi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Kami mau jadi anak Tuhan, belajar seperti Rasul Paulus menghadapi keadaan buruk. Badai dahsyat menimpa mereka bertubi-tubi, bahkan itu mengancam nyawa mereka. Tapi Tuhan yang sama akan membuktikan bagaimana cara Dia bekerja mengatasi badai yang dahsyat, yaitu ketika saudara dan saya hari ini punya kekuatan percaya, makan, nikmati aja prosesnya Tuhan. Makan, minum, semua nikmati, karena pada waktunya engkau akan melihat kekuatan percayamu itu akan menggeser gunung. Yang sakit hari ini digeser gunung sembuh. Yang mengalami kekurangan digeser gunung dengan kelimpahan, dengan berkat. Yang gagal digeser gunung
gunungnya menjadi berhasil. Yang rumah tangga yang mengalami masalah suami selingkuh, istri selingkuh, digeser menjadi suami istri yang setia di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Yang punya waktu nanti ya, mungkin kalau bisa saya di mobil juga saya akan buka jam 1 kita doa sama-sama. Sampai ketemu. God bless.